iya, 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 iya. Oke. Nobar aja. Atau gini Boleh, deh. boleh ya. Atau gini, Munim Siri suruh Aku ke buka ya sini. videonya ya, host. Nggak usah, ke Bennett Ya, itu kan ntar. gimana kamu bilang tadi mau nonton? Ya kalau Sekarang diskusi nggak itu usah. bang, kalau diskusi itu nggak nobar bang, gimana sih? Masya Allah. Enggak, ini perkataan Prof. Munim Siri bahwa Oke. Al-Quran juga Perkataan dikanonisasi di zaman Utsman bin Affan. berarti sebelum Baru- ada Prof Munim Siri, Quran nggak dikanon gitu kan? Ahli sejarah loh, Ardiansyah. Enggak, Dia aku loh. tanya. Ini aku tanya. Kan katamu tadi yang ngomong Quran dikanon kan Prof Munim Siri, betul? Betul. Nah, pertanyaan saya berarti sebelum ada Prof Munim Siri sebelum lahir ke dunia ini berarti Quran nggak dikanon kan? Kamu nggak main ini Prof. Munim Siri? Bingung ahli dia, sejarah. bingung. Ya enggak, dia jelasin bahwa Al-Quran Ya. juga melalui Gini loh, standarisasi. Richard, Aku kan jelasin yang ngomong kanonnya supaya kalian paham ya. yang ngomong di kanon kan Prof Munim Siri. Nah, yang sekarang masih hidup. Nah, berarti kesimpulannya sebelum Prof Munim Siri lahir ke dunia ini, berarti tidak ada kata-kata Quran di kanon, betul? Ahli sejarah memang mengatakan dikanonisasi. Siapa ahli Kamu sejarah nggak siapa? bilang Coba kanonisasi. siapa? Siapa Aku yang kasih bilang? pengertian dulu kanonisasi ya. Enggak, siapa? Supaya Siapa yang kalian- bilang? Ini kalian dengar tahu ya. Alkitab dikanonisasi. Ditanya kok. Yang bilang siapa? Fandi, kamu jangan mute Don Fandi. Aku tanya. Sama Ardiansyah. Aku ini tanya, yang bilang Quran di kanon siapa? Anda bilang Prof Munim Siri. Saya kejar lagi. Berarti kata-kata atau istilah Quran di kanon itu adanya sejak ada Prof Munim Siri. Sebelum ada Prof Munim Siri berarti Quran nggak di kanon, betul nggak? Enggak gitu, enggak. Oh enggak gitu, Semua ahli berarti sejarah juga mengatakan berarti kanon sebelum itu Prof istilah Munim loh. Siri, sebelum Prof Munim Siri bilang Quran di kanon, berarti Quran sudah di kanon gitu. Sekarang gini Ardiansyah ya. Enggak gitu, Supaya enggak. kamu paham ya. Loh, enggak Kanonisasi jawab. itu adalah Hey. Dengerin. Istilah kanonisasi. Dengerin dulu. Bilang kanon gimana sih? Dengerin dulu pertanyaan saya. Assalamualaikum Ustaz Alif, guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Aku lanjut sedikit ya Ustaz Alif ya. Lanjut tuntaskan. Ya oke. Ini pertanyaan simpel nih. Anda bilang tadi ahli sejarah yaitu siapa? Prof Munim Siri. Oke, aku ikutin tuh. Prof Munim Siri mengatakan bahwasanya Quran di kanon. Oke, aku ikutin juga tuh. Berarti kesimpulannya sebelum Prof Munim Siri lahir ke dunia ini, Quran tidak di kanon. Betul atau salah? Quran sudah di kanon ya. Oke, kata siapa? Pengertian dulu kanonisasi. Kata siapa? Enggak usah kata Kita siapa. paham. Ya, Kata siapa? Langsung aja kata siapa? ngomong kanon ya. Enggak, langsung jawab kata siapa? Jangan di mute dong. Jawab dulu kata siapa? Kamu nggak adil Fandi. Ya sudah, jawab aja kata siapa. Dulu, Fandi. Makanya jawab pertanyaan saya, kata siapa? Berdak. Kata siapa? Diam dulu. Kata siapa? Masya Allah, ini mau diskusi. Hei, kata Aku nggak siapa? dikasih kesempatan ngomong nih. Quran di kanon itu kata siapa? Ini saya tanya simpel lo ya. Fandi. Ini Hey, yang ini Richard. kamu Ardian. Richard, dengerin dulu. Kamu itu udah bapak-bapak loh, lebih tua dari saya loh usianya. Kok kayak anak kecil gitu loh. Yang dewasa lah. Ini pertanyaan simpel. Ini pertanyaan simpel. Dengerin dulu pertanyaan saya. Dengerin dulu. Anda tadi kan bilang Quran di kanon sejak ada Prof Munim Siri. Ternyata pernyataan itu salah. Berarti kesimpulannya meskipun sebelum Prof Munim Siri belum menyatakan Quran di kanon, berarti sebelumnya sudah ada yang menyatakan Quran di kanon, betul? Betul nggak? Jawab aja, betul B enggak? Jangan di mute ya. Tolong Jawab host. betul atau enggak? Tolong ya. Jawab Oke. dulu betul atau enggak? Betul atau enggak? Simpel aja. Aku di mute, gimana sih aku? Ya udah, jawab aja betul atau enggak usah curhat. Ini mau diskusi atau gimana? Jangan malu-malu Ya dong udah, penonton di bawah. jawab. Ya jawab betul atau 2 enggak? juta orang nih loh. Ya betul Ardiansyah, atau enggak? ternyata kamu yang mute ya. Betul atau enggak jawab? Masya Allah. Sekarang gini, aku kasih Jawab. tahu ya. Kan
Yeah. Yeah. Kenapa dia pakai masalah itu Bang Ardi? Astagfirullah. Celuknya minta ampun. Giliran ditanya, giliran dikejar kan. Kata siapa? Quran di kanon. Oh itu kata Prof Munim Siri. Oke, berarti kesimpulannya sebelum Prof Munim Siri lahir, Quran tidak dikatakan. Oh enggak. Ya udah, kata siapa? Enggak mau jawab dia. Giliran dikejar nggak bisa jawab. Kan simpel pertanyaan saya, kata siapa? Ini pertanyaan yang apa ya? Sepele. Bener nggak? Sepele. Makanya jangan mengangkat suatu permasalahan kepada teman-teman Muslim, ya kan? Kepada Islam. Ketika kamu sendiri itu sebenarnya nggak punya dasar yang kuat untuk menarasikan apa yang kamu bawa di sini gitu loh. Kamu nggak cukup kuat untuk membela argumentasimu, Bung. Ini pertanyaan simpel, kata siapa? Atau Munim Siri? Ya, Munim Siri kata siapa? Hah? Ayo. Berarti kalau yang mengatakan Quran di kanan adalah Munim Siri, selesai berarti. Berarti Munim Siri yang sesat. Kenapa? Karena sebelum Munim Siri lahir, semua orang Islam, ulama-ulama Islam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad bahkan tidak pernah mengatakan Quran itu dipilah dan dipilih. Oh, ini firman Tuhan. Oh, ini bukan firman Tuhan. Oh, ini firman Tuhan enggak ya? Oh ya udah kita sepakati aja ya ini firman Tuhan. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Firman Tuhan dan bukan itu bukan berdasarkan kesepakatan. Wah, ngarang asli. Konyolnya minta ampun. Ya, mungkin ada ustadzku, guruku, Ustadz Alif. Mungkin silakan ditambahin Ustadz Alif mengenai Quran di kanon, kata si kucluk tadi Ustadz Alif. Tafadhol Ustadz. Ya luar biasa Ustadz Alif penjelasannya, Masya Allah. Oh belum. Oh ya oke sorry. Enggak aman. Suaranya enak kali, empuk kali Ustadz. Enak kali suaranya, empuk. Rasa apa? Kayak daging babi empuk. Aduh. Nggak enak Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Afan. Saya bismillahirrahmanirrahim, entah nyambung atau tidak pembahasannya, saya akan terfokus aja bahwa pertama memang orang-orang yang tidak memiliki kitab suci yang sahih secara keilmuannya, maka solusi mereka adalah mencari kesalahan di kitab suci umat lain yang tidak ada kesalahan namun dibuat-buat sebuah kesalahan, kan gitu. Itulah kenapa Al-Quran itu sangat terjaga dan terpelihara di kalangan umat Islam, dan di sini juga kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik ini Al-Quran masih terpelihara dan terjaga. Siapa lagi kalau bukan yang memelihara kemurnian Al-Quran kalau bukan umat Islam itu sendiri, kan gitu. Umat Islam dimanapun berada semua menjaga, memelihara, membaca suci Al-Quran pagi, siang, malam. Alhamdulillah tidak pernah berhenti berkumandang di dalam sholat, di luar sholat, di dalam majelis, di luar majelis, semuanya seperti itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan dijelaskan bahwa semua ayat yang turun kepada Rasulullah itu berangsur-angsur, bertahap sesuai dengan situasi dan kondisinya pada masa Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah menerima wahyu, banyak didengar oleh para sahabat, dicatat oleh para sahabat, dan salah satu sahabat yang banyak mencatat wahyu Allah atau firman Allah yaitu Al-Quranul Karim, diantaranya adalah sahabat Zaid bin Sabit. Bahkan sebenarnya ada banyak 42 kurang lebih para sahabat yang mencatat, bahkan lebih dari itu ya. Ini kita menyebutkan di antara sekian banyak, kita spesifik lagi, dan ada banyak lagi beberapa, dan di antaranya juga para sahabat tadi sudah disebutkan Ubay bin Ka'ab,
Bahkan ada lagi Zaid bin Sabit, sahabat Ibnu Mas'ud, belum lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhum dan semua para sahabat. Beliau selain mencatat juga beliau menghafal dan memelihara Al-Qur'an. Pada masa sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka di situ dikumpulkan banyak catatan-catatan dari para penghafal Al-Qur'an, dikumpulkan agar terpelihara keilmuan di dalam Islam. Sebenarnya pada zaman setelah wafatnya Rasulullah, di zaman Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, setelah terjadi perang waktu itu perang Yamamah ya. Nah, semua penghafal Al-Quran dikumpulkan, semua catatan tentang Al-Quran dikumpulkan. Yang panitianya waktu itu adalah sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Di mana waktu pengumpulan semua mushaf yang ada di dalam para sahabat itu kurang lebih periodenya selama 2 tahun. Bayangkan, dari atas yang ditulis di batu, di tulang, di pelepah kurma, di kulit, semuanya itu semua dikumpulkan para sahabat. Para sahabat dikumpulkan, dicocokkan apa yang mereka catat dengan apa yang mereka hafal dan dikonfirmasi oleh semua sahabat, ribuan sahabat. Bahkan dijelaskan dalam sebuah kisahnya itu, setiap hari selama 2 tahun itu periode pertama nih pengumpulan mushaf Al-Quran, di mana para penghafal dibaca dipimpin oleh Zaid bin Sabit membaca surah Al-Fatihah, dikonfirmasi oleh para sahabat, sepakat ini benar surah Al-Fatihah, bunyi ayatnya seperti ini. Itu sampai segitunya selama 2 tahun itu. Setiap hari habis sholat para sahabat melakukan itu sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu periode pertama dikumpulkan. Setelah semua itu mushaf yang ada di para sahabat dikumpulkan, disimpan di rumah Abu Bakar As-Siddiq, yang nanti berikutnya di rumah Sayyidina Umar yang disimpan oleh putrinya yaitu Hafsah. Periode kedua zaman Utsman bin Affan dan seterusnya. Itu semua Al-Quran terpelihara, ya. Al-Quran terpelihara. Dan buat kawan-kawan Kristen yang perlu diketahui atau non-Muslim, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu bukan sebuah buku, tapi sebuah pemahaman, sebuah bacaan imla, dibacakan oleh malaikat Jibril, diterima oleh Rasulullah, lalu dihafal, sehingga Rasulullah menghafalnya, ada di dalam hatinya. Begitu juga diajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat itu juga memiliki ingatan yang kuat. Namun untuk memelihara hafalan itu, para sahabat mencatat di bukan kertas, di kulit kurma, kulit binatang, tulang dan batu gitu. Nah, itulah sejarah Al-Quran yang ada di dalam Islam, atau sejarah pencatatan pewahyuan, terpelihara sampai sekarang. Apapun gorengan dari pihak Oten yang mau dibuat, saya yakin justru yang capek mereka sendiri, karena mereka menarasikan, memfitnah, namun ilmunya ngambang, atau rata-rata ilmunya titipan, nggak lengkap. Begitu. Sorry ya kalau agak panjang aku ngomong. Lagi belajar ngomong, host dan HRD Uni. Maaf ya. Lagi di mana Ustadz Talib kok berisik tumben? Kok noise? Aku lagi transit di tempat Bang Andi. Oh, lagi luar kota ya? Oke. Kayak gitu ya, teman. Dan saya minta maaf nih kepada teman-teman di bawah, Bang Rudi Rahman. Kita hanya menaikkan teman-teman Kristen ya, Bang Rudi. Untuk curhatnya mungkin di tempat yang lain aja ya. Makasih ya Bang Rudi. Kita ingin diskusi sama teman-teman Kristen. Oke, kita Arpan, halo. Arpan, monitor Arpan, Kristen atau Islam? Oke, Bang Arpan ya. Nggak monitor ya Bang Arpan, izin ya. Makasih. Silakan Bang Roni, Kristen kan? Ya, shalom. Wih, suaranya kayak di kamar mandi gini. Saya di kamar Bang, ketepatan pakai kipas. Oh iya. Tadi temanya Bible, apakah Bible kitab suci gitu? Wih, mantap Ustaz Talib. Aku pakai headset biasa loh ini. Iya makanya. Bang, saya mau tanya dulu Bang, suci itu apa sih artinya Bang? Tanya siapa nih? Oh, Ustaz Talib. Tanya dulu, apakah suci itu sebenarnya apa sih artinya?
Yang dibahas ini kitab suci atau sucinya? Enggak, sucinya dulu, karena kan kitabnya baru kita bahas gitu. Oh, berarti Holy kitab suci Bible. itu kitab suci itu satu kesatuan loh, kitab suci gitu. Kalau Ya, kalau makanya definisi gini, Bang, kitab, gini, Bang, gini, definisi Bang, kitab, gini, Bang. definisi suci ya beda-beda. Tapi kalau kitab suci itu definisinya satu. Bang, beda bang. Gini bang, suci kita ambil dulu katanya suci. Kitab itu adalah sebuah tulisan. Nah, sucinya ini bang apa? Kita ngerti nggak artinya suci ini gitu? Oke, Bang Ardi izin, Bang Ardi boleh sedikit Bang Ardi, Bang Roni di mute dulu ya. Ustadz Alif bisa tidak Ustadz Alif bantu kawan-kawan muslim berikan penjelasan soal komel-komel Kristen itu yang hanya menghujat Islam. Apa yang kita lakukan ketika kita masih fakir ilmu, belum mumpuni ilmu kita untuk berdialog. Apa yang harus kita lakukan Ustadz Alif? Silakan beri pemahaman sedikit Ustadz dengan kawan-kawan muslim yang seperti teman kita di bawah ini yang kena hujatan katanya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, buat saudara-saudaraku yang muslim semuanya ya, kita mohon dipahami, dunia Ghazul Fikr itu berbeda ya. Para pembenci Islam atau orang-orang yang suka memfitnah tentang Islam yang ada di kalangan kaum Kristen atau kaum kafir atau mereka siapapun di luar Islam, itu jangan Anda pahami mereka itu ingin mendengar apa yang kalian jelaskan. Jangan berpikir seperti itu. Karena mereka bukan mau mencari kebenaran atau mau menerima kebenaran apa yang kalian sampaikan. Mereka itu memang niatnya untuk menghujat. Menghujat bighairi ilmin, tanpa ada ilmu sama sekali. Nah, karena seperti itu, kalau memang sudah kelihatan niatnya penghujat, contoh si Sofkatul, dia sampai menginjak-injak Al-Quran yang membuat darah kita mendidih, itu nggak usah dilayani. Mereka yang sekomplotan dengan mereka kan niatnya menghujat, memang sudah di otaknya itu memang sudah kebencian terhadap Islam. Apapun kebenaran yang disampaikan tentang Islam tidak akan diterima karena niatnya untuk menghujat. Sakit hati nggak? Sakit hati. Nah, makanya lebih baik oleh kita tinggalkan saja, karena niatnya bukan untuk mengedukasi, tapi niatnya memang untuk menampakkan kebencian terhadap Islam. Bahkan itu sebenarnya juga sangat melanggar aturan di negara kita. Kalau memang kita mau berdiskusi, ayo kita berdiskusi baik-baik. Nggak usah pakai cara seperti itu. Nggak usah orang yang, maaf ya kita tahulah, cuman modalnya PDF terjemahan bahasa Indonesia, diambil beberapa poin keterangan hadis, lalu dicomot, dia simpulkan, dia cocokkan dengan hadis apa yang kaitannya dengan apa. Itu yang sama sekali nggak nyambung. Nah, bahkan mohon maaf ya, para guru, para alim ulama yang memang menyimak ini dan tahu tentang ini, kami juga sangat keberatan kalau mereka pada naik. Karena apa? Karena sayang ilmunya, karena strategi melawan mereka tidak seperti bagaimana kita sedang berdialog dengan para jemaah. Beda. Ilmu Anda, ilmu para alim ulama kami ketika naik itu sama sekali buat mereka itu nggak akan dianggap, yang ada akan direndahkan derajatnya. Solusinya intinya tinggalkan mereka, tinggalkan. Karena kalau kita nonton mereka itu sama saja kita sedang mendukung mereka. Mereka senang disupport, ditonton oleh banyak dari kaum muslimin. Tapi sementara mereka puas dengan bangga mereka menghujat. Ya, sebaiknya kita tinggalkanlah para saudaraku semua. Benar nggak kalau saya ngomong? Benar sekali Ustadz, Masya Allah. Bang Ardi, silakan Bang Ardi, mau dilaporin Ustadz Alif silakan. Mau ditambahkan silakan. Ya, jadi ya itu saran dari Ustadz Alif itu sangat-sangat benar teman-teman ya. Karena gini, karena diskusi itu bukan hanya modal ilmu, percaya sama saya. Bukan cuma modal ilmu. Kalau Anda diskusi nggak punya strategi, wah, hancur, lebur. Jadi diskusi itu bukan cuma ilmu ya teman-teman, tapi juga ada strategi. Begitu. Ya, gitu aja ya Strategi dari juga saya. ilmu gimana sih? Bukan hanya menggunakan. Ya, maksudnya bukan hanya ilmuwan Ustaz. Siap. Bukan hanya ilmu materinya, tapi juga ilmu diskusi ya gitu loh. Gitu. Siap. Aku lagi cari masalah aja sih. Oke, silakan. Tadi abang tadi tanya arti suci kan? Nggak, udah selesai juga, nggak ada yang ngerti.
Ada, suci itu murni. Gini aja, biar kita Suci itu paham. murni. Gini bang, biar kita sama-sama pemahaman dulu. Apakah sebenarnya, contoh bang? Enggak, definisi kalau kitab suci apa sih? Gini bang, Definisi kitab suci apa sih? Enggak, menurut Dengar, Anda, Bang. menurut Anda, definisi kitab suci itu apa? Menurut Anda? Kalau mau Enggak, coba, diskusi coba, dengar dulu. coba, kitab suci itu apa definisinya? Oke bang, saya jelaskan. Ya, kitab Kalau suci memang adalah- mau biar seperti Kitab Ustadz suci adalah- bilang mau diskusinya baik, oke. Abang pemahamannya ke kiri, saya ke kanan, kak, kan nggak bakalan jumpa kan? Kita nggak ngomong itu, Bang. Nggak, dengar dulu, makanya bilang tadi. Jangan merusuh gitu. Duh, Jadi kok saya yang merusuh jadinya? Kenapa Islam dan Kristen nggak pernah ketemu? Enggak usah bahas itu, Bang. Apa definisi kitab kenapa suci? Islam dan Kristen nggak pernah ketemu? Enggak, Ini kita yang nggak mau bahas kita itu, Bang. bahas dulu, Bang. Enggak, kita bahas kitab suci, Bang. Kalau kitab Apa suci, definisi kalau kitab suci? Kitab itu tidak ada yang suci. Oh, gitu. Berarti kitab suci salah. Nggak ada kitab itu yang suci. Oh, kalau ada gimana? Nggak ada. Ya, oke, aku tunjukkan ya. Coba. Oke. Tapi kalau di tempat Anda firman Tuhan semua kan? Di Bible? Enggak, siapa bilang itu firman Tuhan? Makanya saya bilang bukan konsep firman pikiranmu Tuhan. berbeda, makanya kau selalu bertengkar. Kalau gitu loh. kalau menurut Yesus ada nggak kitab suci menurut Yesus? Menurut Yesus, Ada nggak kitab suci itu nanti menurut kamu Yesus? bawa Yohanes 5. Enggak, aku tanya menurut Iya kan, Yesus. saya tahu kamu bawa Yohanes 5. Kamu menyelidiki kalau ditanya kitab-kitab tuh dijawab. suci. Saya tahu kok itu. Udah lama saya pertanyaan tanya, kayak gitu. saya Udah tanya. basi pertanyaan kayak gitu kawan. Udah. Enggak, aku nggak bawa Udah. Yohanes, bro. Aku Karena nggak bawa Yesus nggak Yohanes. pernah Enggak. menyatakan ada yang dipakai oleh Kamu ini ditanya yang apa? dipakai oleh Jangan Yesus ngomong terus. ketika itu Kalau diskusi adalah itu dasar jangan. pemikiran orang Hey. Yahudi bahwa Ini pertanyaan memiliki simpel. kitab suci, maka Bisa diskusi nggak sih nih orang? Yang naik itu kayak dia. gini semua. Oke Ustaz, Yang naik kau- kayak kau gini seorang semua, Ustaz, kacau. kan? Kau seorang Ustadz kan? Kitab suci itu apa definisinya? Enggak, Ustadz. Enggak, aku bilang Ustadz. Enggak, dulu, yang definisi paling inti yang mau saya definisi. ngomong. Oke. Saya mau ngomong Saya sama Ustadz saya dulu, kasih bagus, bagus. saya Nggak kasih perlu waktu 3 detik. Sama 3 detik ya. Kalau kamu 3 detik nggak jawab, Gini lah, saya turunkan. 1. Apa definisi kitab suci? 1. 2. kawan ini selalu kedoknya aja yang beragama Islam. Kalau Harus kesurupan gitu. Harus kesurupan gitu ketika kita mau diskusi lintas agama secara akademis, maka teman-teman Kristen yang tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai kapasitas sehingga mereka menyangka bahwasanya dengan adu congor mereka tuh akan bisa berargumentasi dengan benar gitu loh. Saya nggak ngomong baik ya. Baik itu menurut dia, tapi nggak benar. Kalau benar itu nggak bisa menurut dia, gitu. Jadi repot gitu loh. Kalau diskusi ya diskusi aja. Ayo diskusi. Mari kita diskusi. Apa definisi kitab suci? Oke bang, di kitab suci adalah gitu. Saya suka gitu. Bahkan saya tuh nggak kalau orang Kristen itu bisa berdiskusi dengan bagus, dengan baik. Saya tuh nggak pernah nekan mute sama sekali, itu nggak pernah. Sama halnya ketika saya diskusi sama Jack Cita, teman-teman kalian dari Kristen juga, Tritunggal dia, karena dia santun kepada saya, maka saya nggak pernah nge-mute dia sama sekali, padahal nggak pakai timer tuh diskusinya tuh. Dari jam 9 pagi sampai jam 3:30 sore saya diskusi sama dia, nggak pernah pakai timer. Jalan juga diskusinya, enak juga. Ya karena sama-sama dewasa, saling ngerti gitu kan. Cobalah yang naik ke atas. Aku nge-lag host, nge-lag gak? Aku nge-lag gak host? Enggak bagus, lanjut. Aman. Oh ya udah. Oke. Iya. Ya aku harap jadi teman-teman Kristen yang naik. Ya, aku harap jadi teman-teman Kristen yang naik. Di sini ada guru-guru saya, ada Uni Rifa dan juga ada Ustadz Alif.
bebas kalian mau diskusi dengan siapapun juga bebas. Yang penting, meskipun aku ini orangnya gini ya, meskipun aku nggak ikut diskusi nih teman-teman ya, tapi ketika kalian berdiskusi dengan guru-guru kami itu saling berargumentasi menggunakan data, itu bisa menjadi apa ya, langkah yang edukatif bagi kami semua gitu loh. Meskipun saya juga belajar, sama, bukan berarti saya ini sok pinter, enggak, saya juga belajar, tapi tampakkanlah sisi edukasinya gitu loh. Jangan Ya, halo, cuma Bos. nyongor aja gitu. Ya. Halo, assalamualaikum. Selamat Aduh, malam. ini juga nggak sopan lah, ini baru naik. Aduh, abang ini ya udahlah, silakan bang. Silakan, apa yang mau disampaikan? Buka mute-nya, Rudi. Rudi, buka mute-nya, silakan. Oh, bentar. Buka mute-nya, buka. Halo, halo. Ya, Bang. gimana? Aku menyampaikan, aku di antara ribuan orang itu salah seorang yang dinaikkan. Gitu, sama si RK, dan di situ ada namanya Bang Joseph. Dia pinter Al-Quran, dia buka data. Sedangkan kita lagi Sekarang diam. Kamu dengar tidak penjelasan Ustadz Alif tadi? Apa yang dijelaskan Ustadz Alif kepadamu tadi? Dengar tidak? Bang Rudi Rahman ini mendengarkan tidak apa yang dijelaskan oleh Ustadz Alif tadi kepada Anda, kepada kawan-kawan muslim yang masih fakir ilmu untuk tidak naik di komel-komel Kristen, apalagi Kristen-Kristen yang menghujat. Anda dengar perkataan Ustadz Alif tadi? Kalian ini kenapa kalau sudah disampaikan kepada Ustadz lagi yang sampaikan kalian? Kenapa kalian masih berkeras? Cobalah kalian kawan-kawan muslim. di situ, kita nggak bisa di sini doang, nggak bisa. Kita harus naik ke sana. Udah kamu ndak pernah ke sana. Kamu itu baru kelihatan batang hidungmu. Kami ini sudah sering ini diskusi sama Kristen, apalagi yang penghujat. Iya, Makanya simak dulu semua. Jangan Iya. langsung seperti ini. Kamu datang-datang di sini mengadu marah-marah. Apa yang kamu marah-marahkan? Kan ditanya. Aku Ini ditanya, kadang kawan-kawan muslim. Kamu diam dulu lah. Silakan Bang Ardi. Ini capek anak-anak seperti ini dimarahi terus ini. Ya jadi Bang Rudi Rahman, abang kan naik ke Komal RK gitu kan. Nah udah tahu itu Komalnya Kristen gitu kan. Nah pertanyaan saya, Anda mewakili Muslim nggak? Iya, justru itu. Enggak, pertanyaan saya, narasi Anda, keilmuan Anda itu mewakili umat Islam nggak? Ya, saya mewakili waktu Oke. itu. Cuman Enggak, pertanyaan saya gini. Coba pelan-pelan dulu, dengarkan saya ngomong dulu ya. ya, Dengarkan saya dulu. Coba dicerna kalimat saya. Anda mewakili umat Islam nggak? ya, Yakin? ya, Fix ya? ya. Oke. Kalau Anda misal ditanya di sana, Joseph bisa baca Quran. Si Joseph pengetahuannya lebih banyak daripada Anda. Yang malu siapa? Ya kita ya. Yang malu cuman Anda. Ya kita harus berantas yang kayak gitu maksudnya kok. Enggak, Jadi pertanyaan jangan saya kayak yang gini. malu. Ya, pertanyaan saya yang malu siapa? Ya kita. Kok kita? Saya lah nggak apa-apa. Aku membacakan surat Nah, ya Al-Ikhlas betul. karena ingin mengutarakan Dengerin. tentang Busyri. Tentang Dengerin. Yesus gitu loh. Dengerin. Al-Ikhlas. Dengerin. Kami umat Islam menjadi malu ketika yang mewakili itu nggak bisa apa-apa. Paham? Iya. Paham nggak? Saya malu sama Anda kalau Anda ngaku Islam tapi udah dilarang jangan naik ke sana, ternyata Anda masih naik ke sana dengan hanya modal giroh semangat saja. Saya harus membela agama saya harus membela agama. Itu benar memang. Tapi kita punya akal pikiran nih buat mikir gitu loh. Misal Anda nggak pernah diskusi lintas agama dengan si Joseph, Anda belum kenal siapa itu Joseph, dan Anda belum tahu serangan-serangan si Joseph. Ketika Anda diserang, jebret,
Anda nggak bisa jawab. Ketika Anda nggak bisa jawab, Anda memalukan diri Anda sendiri atau umat Islam? Iya. Jangan iya Umat iya. Islam. Saya tanya, Umat memalukan Islam. diri Anda sendiri atau umat Islam? Hah? Umat Islam. Iya. Ya. Jadi kesimpulannya, Anda memalukan umat Islam, paham? Nanti minta 1 menit ya. Siap, Ustaz Talib. Saya 1 menit dulu ya. Aku Anda, nggak siap apapun. Waktu itu aku nggak siap apapun. hey, dengerin. Saya ngomong dengerin dulu. Ya. Saya ngomong dengerin dulu. Jangan fokus ke situ. Kalau Anda Oke. mau open cam kamera, open cam aja, silakan. Gak usah nunjuk-nunjuk ke situ. Saya juga Islam soalnya, ya. Oke, tunjukkan aja muka Anda nggak apa-apa. Tunjukkan aja. Anda seorang guru rupanya. Iya. Oke, dengerin Pak ya, dengerin Pak. Ketika Anda naik ke Komal Kristen dan ternyata pengetahuan Anda tidak sebanding dengan pengetahuannya teman-teman Kristen polemikus, Ya. apalagi si Joseph tuh, polemiknya tuh gede. Lu kok sip-sip? Apanya yang sip? Dengerin dulu. Si Josephnya menguasai Quran banget gitu loh. Itu aku ingin gimana gitu rasanya. Kenapa dia Pak, menafsirkan kenapa sih Al-Quran? Pak? Bapak yang Bapak sopan ini. Pak. Bapak diajarkan di sekolah juga. Bapak seorang pengajar. Ketika ada orang Islam yang sedang berbicara, jangan dipotong dulu. Dengarkan baik-baik. Bapak jangan ikuti hawa nafsu Bapak di sini. Bapak Kan kenapa aku sini? ditanya, barusan aku ditanya Bun. Bapak dengarkan dulu beliau. La ilaha illallah. Bapak istighfar Pak. La haula wala quwata illa billah. Bapak itu kumis saya cabutin satu-satu loh Pak. Ya, Pak, coba dibantu, Ih, dengerin, aku Pak. gak cabut ya. nanti kamu. dengerin Pak ya, dengerin Pak ya. Yang jangan sampai umat Islam itu di framing buruk sama Kristen gara-gara ada umat Islam yang mewakili ke sana, ternyata definisinya apa? Tidak mewakili. Membuat malu yang iya. Kalau membuat malu, maka kami juga malu. Bukan cuman Bapak. Kami juga malu. Artinya apa? Bapak nggak pantas mewakili umat Islam untuk debat. Paham? masalahnya Ini enggak, itu. Bapak ini apa? Pak, tenang cicok. Bentar Uni. Gimana Bapak? Maaf ya. Uni Gini. atau Bang Ya. Adriansa masuk ke sana Oke. gitu loh. Ini Aku sebagai cuma bentuk gitu doang, pertanggungjawaban nggak aku juga bisa. nggak Nggak bisa, open cam. Udah, Bentar Ustaz ya. Ali, Ustaz Ali. Bentar ya. Iya. Gini Pak Nggak bisa jalan ke tempat di sini. Justru Ya. itu yang harus Pak Rudi. kita Ya. tampilkan data. Ya, gini Pak Rudi, dipahami dulu Pak Rudi. Oh siap, saya nunggu Bapak selesai nunjuk-nunjuk dulu. Oke, baik, sebentar. Iya, oke. Nggak Gini bisa Pak jalan Rudi di ya. tempat di sini. Anda harus keluar dari area ini. Siap. Boleh Iya, gantian sebentar ya. Harus keluar dari area aman. Siap, iya gantian Itu yang sebentar. harus- Pak Rudi, abangku, izin dulu diam dulu Iya. Pak. Kasih kesempatan Ustadz Oke. Arif untuk ngomong. Pak Rudi tenang dulu, sebentar istighfar ya. dulu Pak, istighfar. Iya, baik. Sebentar Pak Rudi Jadi ya. reaksinya Begini Pak Rudi. sama dia, sama mereka. Pak Rudi, astagfirullah. Pak Rudi, Pak Rudi, istighfar dulu Pak. sebentar ya, Diam dulu, sebentar. jangan ngomong, dengarkan baik-baik. Ya sebentar, pelan-pelan Pak Rudi. Anda seorang Muslim, Anda memiliki semangat yang tinggi, Anda memiliki giroh yang tinggi, iman Anda terusik, iman Anda bergejolak ketika Islam dipelintir, itu bentuk dari iman kita hidup, kan gitu ya, iman kita hidup. Dan ingat Pak Rudi, bukan ya saudara-saudara kita yang di sini disarankan untuk bertemu dengan mereka, bukan tidak pernah, kita sudah sering. Itu poin pertamanya, kita sudah sering ya. Mereka berani di kandang. Gini Pak Rudi, sampai kita bulan Agustus ini ngajak debat dengan mereka secara terbuka, gak ada yang berani. Mereka beraninya keluar-keluar di komalnya. Kalau kita membantah, kita di-kick. Malah makin sakit hati. Beneran itu poinnya Pak Rudi. Jadi bukan kita nggak mau lagi naik ke komalnya. Kalau kita naik ke komalnya, kita bantah argumen dia, kita serang argumen dia, bahkan kita serang balik, resiko kita dik-dik, yang ada makin sakit hati. Ulama ada yang pernah naik, para kiai ada yang pernah naik. Justru kami sarankan jangan naik, karena apa? Strategi dakwah di internal Islam beda strategi dengan ghazul fikir, perang pemikiran atau antar agama. Beda, strateginya ada gitu loh. Nah,
baiknya kita bersabar, maka poin pentingnya adalah lebih baik ditinggalkan. Ditinggalkan itu lebih baik. Kalau mau lawan diskusi dengan kita, ayo kita siapkan panggungnya, siapkan forumnya, siapkan tempatnya, siapkan penginapannya, siapkan jatah makannya, siapkan akomodasi, semua kita siapkan, kita diskusi bareng di atas meja. Berani nggak mereka? Nggak berani. Malah kemarin minta duit 200 juta per orang. Gila nggak itu orang? Gila nggak? Empat orang Mereka per orangnya minta 200 juta, Lah iya, berarti kali 800 juta. Itu duitnya. Otaknya. Minimal dia mikirnya kan gini, nggak apa-apa lah saya rugi dipermalukan agamanya, yang penting udah untung 200 juta, ya apa saya second kebeli. Tuhannya aja boleh dipijak-pijak. Tuhannya aja boleh dipijak-pijak sama dia. Nah, gitu Betul. maksudnya. Makanya kita sarankan, saya juga percaya kepada seluruh umat Islam ya. Bukan berarti tidak berilmu, bukan. Saya percaya semuanya berilmu. Tapi memang medan perang itu pasti berbeda strateginya dengan Medan Sumatera Utara. Medan. Beda. Itu berbeda gitu. Semua ada ilmunya, semua ada strateginya. Likuli makarin makolun, di setiap tempat itu ada tempat berbicaranya, ada caranya. Dan di setiap kita berbicara ada Boleh nggak tempatnya. aku ngomong bentar aja. Pak Rudi. Nanti. Ya, lanjut. Biar Pak Ustaz Alif dulu ya. Sabar. Allah perintahkan kita sabar. Aku ngomong bentar. Sabar. Aku ngomong bentar. Apa aja yang mau diomongin? Jadi aku lupa. Nanti Ustaz Alif dulu. Nanti ya, Pak. Jadi Maksudku gini, aku lihat dari 1,2K sampai 3,3K sampai 1,3 M. Dan waktu itu memang aku bergelora juga sih ngomong. Aku tentang Bergelora. bicara tentang ketauhidan, tentang surat Al-Ikhlas gitu. Gitu aja. Terus masalahnya Paham kan? coba Bapak cerita sekarang. Bapak masuk ketemu Joseph. Terus Bapak merasa dipermalukan gitu. Iya, karena kan aku abang ini bisa baca Karena- surat Al-Ikhlas sama dia buka Karena- Al-Ikhlasnya. Aku nggak siap data, nggak siap Pak. data kayak tadi. Pak Rudi, kenapa Bapak merasa dipermalukan? Karena Bapak bukan apologet. Coba Bapak bergabung jadi apologet. Bapak Nggak belajar siap dulu data. sama Ustadz Alif Kalau setahun. data aku bisa. Jadi apologet dulu, baru Bapak bisa menghantam Joseph. Ya, Ya, tapi gini, Uni Rifa. Uni, tadi kan Pak Rudi kan bilang gini. Kita nggak bisa di sini terus, gitu kan? Kita harus keluar, gitu ya Pak Rudi, betul ya Pak Rudi ya? Iya benar. Pak harus Rudi. keluar dari Nah, aku nggak bawa coba data lihat kayak ini Pak dulu. Rudi. Pak Rudi, Pak, Pak. Iya. Bapak Coba jangan lihat. pargoy-pargoy. Iya. Coba lihat ini, Pak. Coba lihat ini, Pak. Coba lihat ini. Bentar. Ini- bentar. Coba lihat ini, Pak. Ini saya lagi di komal mereka ini, Pak. Terus Jangan ada saya- musik, Bang. Jangan Ya, ada musik, ya. Bang. Nggak ada YouTube. musik, nggak ada musik. Semangat Pak Rudi. Ini lagi saya lagi di komalnya si Jegi Sembiring, ada Joseph juga. Ketika saya masuk ke sini, Pak. Ya dengerin dulu, Pak. Ketika saya masuk di sini dan di sini ada Joseph. Nih, ini Joseph Albert kan nih tulisannya, kelihatan nggak? Pojok kanan nih, jariku nih. Tuh, kelihatan kan? Nah, ini Joseph ini. Jadi ketika saya masuk ke situ, Pak, saya nomor satu, bukan hanya keilmuan yang saya persiapkan, tapi strategi bagaimana medan perang itu di situ harus kita kuasai. Jangan sampai ketika saya berani masuk ke Komal Kristen, kemudian medan perang nggak saya kuasai, bubuk meskipun bawa data, bubuk. Nih coba, Joseph ini Pak, Joseph ini. Pak Yang layar Rudi, besar boleh ini nggak saya. potong Bang Ardiansa sedikit? Ya silakan ini. Sebenarnya bukan si Joseph yang pintar, tapi dia Ya, betul. lebih dahulu mempelajari bagaimana cara menyerang Islam dengan cara terstruktur. Betul. Pak Rudi hadir karena hawa nafsu. Pak Rudi berpikir bahwa Pak Rudi itu lebih menguasai Al-Quran. Sebenarnya Pak Rudi menguasai bukan karena kumis menghalangi, tidak, tapi karena si Joseph lebih mempelajari syubhatnya. Aku suka dengan kumis Pak
Bapak, gini Pak Rudi, bapakku yang aku hormati ya, antum seorang guru, saya menghormati antum. Ada satu hal yang antum perlu pahami dalam ranah dialektika ini. Tolong bedakan antara kita ceramah-ceramah di masjid dengan kita model perang. Itu tidak sama. Ada ranah psikologi yang harus kita jaga. Ada ranah-ranah psikologi. Kita berusaha untuk kembali lagi nih, kalau dalam ranah pendidikan ya, konsep ilmu itu ada belajar mengajar itu apa definisinya Pak Guru? Transfer knowledge dan transfer attitude, right? Bener ya? Waktu Bapak kuliah pasti Bapak belajar itu kan? Maka kita Pak, kalau seandainya Bapak adalah orang yang belum pernah menghadapi orang seperti Joseph dan sakit hati dengan apa yang dipaparkan dia, yang ada Bapak emosi nanti. Nah, transfer knowledge-nya oke, tapi transfer attitude-nya gagal. Nah, transfer attitude dalam dialektika itu Pak, kita menempatkan musuh pada tempatnya. Kalau dia membacok kita misalnya dengan pedang, masa kita lawan dengan garpu Pak? Bener aja Pak? Iya. Dia pakai pedang, Bapak pakai garpu. Habis Bapak, memang Bapak mau makan-makan. Jadi kita sesuaikan Pak. Kita ini apologet. Apologet itu bukan bahasa Al-Quran. Kita memakai bahasa yang digunakan oleh Sokrates, apologia. Kita bermujadalah. Kita membantahi mereka. Dan ini psikologi, kejiwaan, ilmu, cara, gestur, mimik wajah, apalagi ya di dalam ini metode itu kita harus sudah terbiasa, dan ini bukan hanya dapat di ranah akademis Pak, tapi by experience. Ustadz Alif beliau bukan sekolah di STT, tapi by experience beliau belajar 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun menghadapi penghujat seperti Joseph yang hujatannya ya itu-itu aja. Nah, jadi mereka ini kredibilitasnya by experience, by pengalaman. Nggak ada kami sekolah akademik STT Pak. Kami nggak ada di akademik seperti Oten yang belajar Islamologi, nggak. Kami nggak ada belajar Kristologi secara akademis. Tapi kita boleh mengkaji kitab suci, buku-buku apapun menggunakan kognitif kita. Menggunakan kaidah berpikir secara umum. Menggunakan logika sederhana. Menggunakan kaidah dasar-dasar ilmu filsafat. Boleh. Nah, Bapak harus menguasai itu. Nah, waktu Bapak merasa Bapak jelaskan ke si Joseph, ternyata dia menyerang Bapak dari sisi yang tidak terduga, Bapak merasa malu. Wajar sebenarnya, sebagai umat Islam Bapak tidak perlu malu, karena dalam Islam itu tidak perlu Mic-nya kayaknya kejabut Unirifa. Mic-nya kejabut kayaknya. Tidak perlu Bapak malu mengatakan saya tidak tahu. Itu saya alami beberapa waktu silam. Tanya sama Ustadz Alif. Saya nggak pernah malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Kenapa? Kenapa kita harus malu atas ketidaktahuan? Bukankah arti tidak tahu itu belum tahu? Ya cari tahu. Ya saya tidak, Joseph tidak menguasai Al-Quran. Dia hanya menguasai syubhat. Itu. Ini Bang Adi kenapa goyang-goyang sih gini-gini? Pusing tahu lihatnya gini-gini. Pak buka cam lagi Pak. Bapak buka cam dong, biar enak ngobrol sama Bapak. Aku ngomong bentar ya, karena boleh. Tapi buka cam. Bapak buka cam. Boleh. Silakan ngomong. Ya. Aku di room itu bilang gini, abang tahu nggak tentang musyrik gitu. Semua dosa selain musyrik itu diampuni, tapi hanya satu yang tidak diampuni oleh Allah adalah Tuh kan musyrik. Kumisnya nyangkut. Tahu nggak abang definisi musyrik gitu kan? Apalagi dia keluar gitu maksudnya. Signal. Jangan Jadi cepet gitu, jadi cepet gitu ya. Signalnya masalah. Bapak lihat warna merah-merah itu. Bapak jangan lentik banget. Bapak diamkan kamera kayak saya nih. Diam nih kamera nih. Diam. Enak. Ayo ngomong. Aku bilang, aduh aku nggak enak juga di sini ada orang ini, ada sama ada. Oh, ada ini ada. Gimana? Ya udah istighfar Pak. Itu Ini. tadi diulang aja Pak, biar tuntas. Maksudnya apa tadi yang disampaikan, apa dosa yang diampuni dan tidak diampuni. Ya hitung-hitung nggak apa-apa, kasih ruang biar nanti para Oten pada naik. Oh iya betul tuh, itu betul sih, itu betul gitu. Aku masih merah-merah. Masih merah-merah bapaknya. Gak enak Aku masih kedengaran nggak suaranya? Bapak kayak gini. Halo. Bapak kayak gini Pak. Suaranya lambat masuknya Pak. Masuknya suaranya lambat.
Mungkin terhalang sama kumis, Bapak kumis kayak gini. badai. Bapak kayak gini. kumis Bapak pakai gini. Kayak koneksi buruk. Bapak kayak gitu. Coba cukur kumisnya dulu, Pak. Bapak kayak gini, Kumisnya Pak. dicukur Bapak tadi kayak gini. Bapak ngelek tadi Bapak kayak gini. Aduh, Ya coba Pak. Gak apa-apa, beliau itu adalah Kepental beliau. gini. Lagi, suruh naik lagi aja. Ini Naik gini. lagi. Ini gini ya, guys. Beliau udah kita lucu-lucuan aja, maksudnya kita biar beliau tidak terlalu tegang. Iya, betul, sakit hati rasanya ketika ada orang yang Kristen menghina agama kita. Iya, tapi jangan ikutin hawa nafsu dong. Masa ibarat kata kalian lihat ada serigala. Kalian nggak pakai pakaian masuk ke rumah serigala, dikuliti. Jadi jangan salahkan serigalanya, salahkan kalian yang nggak bawa senjata, minimal bawa baju besi. Oh kalau nggak ada pinjam sama Ustadz Ali pinjam dong baju besinya, gua mau perang nih, gitu ya. Ya udah, kita tidak boleh ini pribadinya Pak. Apa cuman lucu aja sih, gue suka aja gitu kan gayanya yang lucu. Udah kita nggak usah ini Pak Rudinya. Semoga beliau girohnya tetap terjaga. Beliau makin menambah ilmu lagi dengan sering dengerin Bang Zuma. Mudah-mudahan beliau sering dengerin Bang Ardiansa, sering dengerin Bang Jibril, sehingga akhirnya beliau sebagai lelaki yang perkasa akan membela agamanya gitu. Ya, kalau aku ini nggak apa-apa kalau dia masih ada sinyalnya, semoga udah nggak nyangkut lagi di ininya. Naik lagi aja. Tadi dia mau bawa apa? Ini pembelajaran. Itu yang jadi pelajaran buat kita aja gitu. Ini pembelajaran buat kita semua loh. Iya, Ini betul. pembelajaran buat kita semua loh guys. Kalau memang kalian belum bisa dialektika lintas iman, karena ini beda dengan konteks belajar mengajar di sekolah ya. Jangan samakan belajar mengajar di sekolah dengan dialektika lintas iman ya, beda. Ya gitu. Inilah Aku kenapa izin Fandi sedikit itu ya, keras tadi. banget. Kenapa si Fandi selama ini sama aku tuh keras buat naikin orang. Dulu Bang Ardiansa ini orang yang paling nggak mau aku naikin loh dulu, karena aku nggak kenal dia dulu. Karena aku nggak mau tiba-tiba dia adalah orang yang tidak kredibel di bidangnya, terus berbicara tentang Islam, nanti blunder, aku nggak mau. Tapi ternyata setelah aku lihat dia di Komar lain, masya Allah dengan keilmuannya, ya masya Allah. Beliau bersama kita saat ini. Nah, jadi kita tuh diuji dulu diri kita sendiri dulu. Kita punya kapasitas nggak? Aku menguji diri sendiri dengan cara apa? Aku berada dengan Bang Zuma, dengan Bang Handi Selebes itu. Berapa lama aku berdiri dulu dengan mereka, mendengarkan mereka dulu, baru abis itu minta izin, minta restu sama petinggi-petinggi saya untuk boleh nggak saya terjun dulu nih. Aku minta izin sama siapa? Pak Buda Angon, Pak Desugi. Aku ngomong dulu sama mereka. Bahkan aku pernah kan sama Ustadz Ali telepon, Ustadz dengar nih, validasi keilmuan aku. Ini aku jelasin kata Ustaz Alif, ini nguji aku atau apa? Enggak, ini aku lagi memaparkan pandangan aku menurut Ustaz gimana. Nah gitu etika kita belajar. Kata Ustaz Alif, ya sama saya juga seperti itu. Masya Allah, artinya kita sepemikiran gitu. Sama-sama belajar kita. Lanjut. Masya Allah, luar biasa ya guru-guru saya, Ustadz Alif, Unirif. Guru-guru saya teman-teman, karena saya banyak sekali belajar dari saya. Kalau belajar itu nggak pernah bilang-bilang teman-teman. Unirifa itu YouTube-nya aku buka, terus aku cek, oh ini aku ulang lagi, tadi yang dibaca apa ya, tadi yang dibaca Ustadz Alif juga gitu. Sama ketika Ustadz Alif, Gurunda Zuma itu aku nyatet teman-teman, catet. Oh ini ayatnya, oh ini ayatnya, oh ini ayatnya gitu. Kalau nggak nyatet, minimal itu langsung aku search di Google, langsung aku bookmark, gitu. Langsung aku izin bookmark. potong Jadi ketika Bang Hardi, aku Ya. izin potong. Bang Zuma mau naik itu tapi dia belum unfollow akun saya. Bang Zuma tolong di unfollow dulu Bang Zuma, baru kirim permintaan. Karena akun saya ini lagi bermasalah. ya Gurunda, Sampaikan dulu Bang. Semua akun saya rasa rata-rata ya banyak aku juga tadi nggak bisa Gurunda, di unfollow dulu aja Gurunda. Nanti setelah di unfollow baru diblokir Gurunda akun ini. Ya kawan-kawan, itu di unfollow, yang 1.100 orang di unfollow itu. Unfollow ya guys semuanya ya. Akun ini harus diblokir. Unfollow. Itu sudah kelihatan itu. Bang Ardi bisa tidak dijambak Bang Zuma? Bisa dijambak tidak? Uni mungkin. Mana Ustaz mana. Ali Nggak mau. moderator. Mana Enak Gurunda? aja aku ngejambak-jambak abang aku. Dipecat aku jadi anaknya nanti. Ntar aku tambah moderator Ustaz Aku Ali kan- dulu kan. Aku kan anak angkat kandung dia. Udah kelihatan belum kok itu. naik, Gurunda. Akunnya. Udah kelihatan akunnya tapi belum. Ini aku undang. Oh itu. Udah.
Soalnya akun ini bermasalah. Saya sudah unfollow Bang Zuma tapi belum kelihatan, coba. Ah, ini sudah diundang. Ah, ini ada. Udah aku undang, Gurunda. Yang akun 2 ya, Gurunda akun 2 ya. Iya, yang Betul. 02. Iya. Oh. Coba Bang Zuma di-unfollow Iya, iya. dulu akun saya, Bang Zuma di-unfollow dulu. Kalau sudah di-unfollow itu sudah bisa naik gitu. Ini kan sudah saya undang Bang Ardi, tapi belum di ACC oleh Bang Zuma. Coba kirim permintaan, gak usah diundang. Udah Bang pindah Zuma itu. bisa diundang. Bang Zuma udah pindah jadi Oten. Enggak ada. Bang Zuma yang kirim permintaan. Susah kali akun ini, Bang. Bang Zuma yang kirim Bang, emang gak permintaan. sopan dia bang. Masa abang disuruh-suruh dia? Udah bang, blok aja akun ini bang. Alhamdulillah udah bisa. Udah. Alhamdulillah. Ini tadi disuruh, kupikir disuruh beri amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurunda. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Udah kick Bang Zuma dia nggak open cam, kick Fandi. Gua aku belum pakai BH loh. Alhamdulillah. Ya gimana bang, itu bang fenomena tadi itu bang. Menurut abang gimana? Bukannya apa-apa. Sebenarnya nggak 1, 2, 3 orang bang. Banyak ikhwah kita ini Bang Zuma. Ini Bang Zuma aku ceritain kronologisnya. Tadi ada Bang Rudi. Bang Rudi tuh pakai kumis bang. Ya kan, dia pakai kumis kan. Dia tuh kesel banget katanya bang. Dia masuk sama si Joseph, tapi si Joseph kayak menguasai Al-Quran katanya bang. Bang bayangin lah bang. Menguasai Al-Quran. Kalau sudah Abang menguasai gimana? Al-Quran, bisa malap dia. Iya itulah saudara. Pokoknya saudara kita ini Islam ini bang, beliau ini kan bukan apologet, belum terbiasa diskusi agama, tiba-tiba masuk ke rum-rum penghujat itu gitu loh. Nah tiba-tiba ketika mereka tersakiti, mereka suruh kita ke sana, kalian pindahlah ke sana, ngapain kalian di komal ini aja, pindah ke sana, hajar si Agatha, hajar. Gitu loh bang. Abang pernah nggak gituin? Iya, biasa. Itu datangnya dari keluarga yang sudah tahu saya biasa di sini. Terus teman kantor yang sudah kenal, sudah tahu bahwa kita terjun di dunia seperti ini. Nggak habis itu. Pindah ke sini. Kurang ajar orang ini. Oh, dari suruh pindah-pindah ke sana. Mau ngapain ke situ? Host, Gurunda digedein aja. Ini posisinya nggak enak. Saya di bawahnya, saya di atasnya. Iya, nggak apa-apa, biasa aja Nggak apa-apa, kali. nggak apa-apa kayak gini aja, apa-apa. gini aja, suruh gini. Biarin aja bang, Ustadz Ali merasa Kalian nggak itu enak. Ada aja. Biasa Ini aja. Akimoto open cam nih. Akimoto. Ya nggak open cam, kick aja Fandi. Siap. Jangan disuruh dia open cam, jangan. Waalaikumsalam. Nanti orang bilang orang Arab kok pindah ke Jakarta gitu. Aduh ya Allah. Iya bang. Jadi polemik yang sering kita hadapi sekarang ini kan dari teman kita muslim sendiri itu terkadang mereka baru nonton bang dialektika ini. Mereka kaget ketika buka TikTok kok ada orang Kristen bahas Al-Quran ya gitu. Nah mereka merasa ilmu mereka cukup untuk menghadapi kayak si Joseph Agatha atau si Edwin Kepas itu. Padahal kan mereka yang penghujat itu sudah terbiasa menghujat, sudah punya strategi-strategi serangan karena mereka adalah apologet. Nah, ini itu yang dialami Pak Rudi tadi, Bang. Beliau ke atas terus kayak seolah kita yang salah, Bang. Karena mereka dipermalukan kita yang salah jadinya gitu loh, Bang. Mungkin Abang kasih lawe jangan buat ya mungkin new apologet, mereka-mereka yang baru nonton ini, Bang. Kasihan juga sih mereka gitu, Bang. Silakan, Iya. Bang. Baik. Jadi kalau ke komal-komal mereka itu kan rata-rata sudah pernah Agatha saya diblokir. Kemudian siapa banyaklah pokoknya hampir Ya, rata-rata semua si penghujat kiamat aja itu. udah kita hadapi ya kan, Bang. Udah, terus kemudian bukan itu yang lebih utama sebenarnya. Yang lebih utama itu adalah ketika kita tidak tahan mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran itu diperolok-olokkan. Itu kan perintahnya jelas. Apabila engkau melihat orang yang memperolok-olok ayat-ayatku, maka tinggalkan mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain.
Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, kata Allah, setelah ingat, maka janganlah engkau duduk bersama dengan orang-orang yang zalim. Ini disuruh nyalakan Kak Mir, jangan jadi gitu dah. Cipandi emang kurang ajar bang, Cipandi emang kurang ajar. Dia kirim nanti permintaan buka KM bang. Emang bang blok akun dia, kita turun kita blok rame-rame ya bang. Ya tunggu, kayaknya maksanya. Pakai sarung dulu. Wih, Masya Allah, mantap. Ini ada Moremoto. Ya buat Iya Ustaz. saudara muslim yang lain juga. Saya. Open cam lah, More. Jangan, saya belum mandi. Mukanya jelek, jangan. Masa Masya Allah, luar biasa, mantap guru kami, Masya Allah. Jadi gitu. Jadi jangan engkau tinggal bersama duduk orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat suci. Nah, kalau kita naik ke komal mereka terus kemudian mereka mau kita diskusi yang sehat, ya kita layani lah. Saya juga masih keliling-keliling kok ke komal-komal onyeng yang belum jadikan Al-Quran atau terjemahan Al-Quran sebagai olok-olokan, masih naik saya. Tapi kalau di komal-komal yang sudah membahas Al-Quran, menghinakan Al-Quran dengan modal terjemah, saya sudah membatasi diri untuk itu. Kita juga nggak boleh. Toh masih ada onyeng yang datang di komal-komal kita kan? Benar nggak? Masih ada. Betul, Gurunda. Iya. Makanya kita di Islam kan juga nggak ada yang ini. Tidak ada yang menghujat dari dalih yang ada di Bible mereka, nggak ada pun. Kita hanya membahas tentang isi dari data itu, seperti yang kita lakukan tadi pagi kan, Dinda Ardiansa. Betul, Gurunda. Data di dalam 1 Korintus 12 nomor 3 itu kan. Betul, Nah, Gurunda. seperti itu aja yang kita lakukan. Jadi saudara-saudara muslim, bukan kita tidak mau, bukan, itu sudah pernah kita samperin semua. Jiki Sembiring, siapa lagi yang tidak pernah kita hantam rahangnya baik-baik? Semuanya sudah. Sudah pernah kita hantam semua rahangnya. Cuman masalahnya sekarang ini akibat kita kasih dia suntikan setengah, rabiesnya parah. Makin menghujat, makin menjadi-jadi. Jadi ya harus ditinggalkan orang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka bukan mau cari ilmu. Kita jelaskan pun masuk. Cuman setengah di sini keluar lagi. Seperti itu maunya. Beda kalau mereka itu adalah anak-anak kecil yang mendengarkan ketika kita berbicara. Enggak, mereka itu orang dewasa. Intinya mereka itu adalah ya, wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Pokoknya kerjanya itu cuman menyesatkan dan tidak akan pernah berhenti. Enggak akan pernah berhenti. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Mereka itu adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Jadi bukan kita tidak mau gitu loh. Bukan kita tidak mau. Bahkan teman-teman sudah mencanangkan untuk offline kan? Tapi apa? Mereka sama halnya nggak mau pasang 200 juta. Mereka sudah paham dari sejak mereka lahir sampai sekarang, harta mereka nggak ada sebesar itu. 200 juta kalau dikumpulkan nggak ada. Tiba-tiba minta syarat 200 juta per orang. Artinya sama halnya, ya jangan undang saya nggak mau. Intinya itu di situ. Ya jadi sahabat-sahabat yang muslim ini ketika kemudian melihat penghujat kayak gitu ya tinggalkan. Karena Al-Quran itu melarang kita untuk duduk bersama dengan orang-orang yang menghina ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita mendengarkan di bawah itu artinya kan sama aja kita duduk bersama. Sama loh itu. Anda nyimak, Anda menonton orang-orang yang kemudian mengolok-olok Al-Quran. Anda tidak ke atas tapi Anda di bawah. Itu kena hukumnya.
Itu kena hukum karena Anda masuk ke dalam komal. Lain cerita kalau Anda cuma nonton dari luar, itu bisa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam nonton, itu sama halnya Anda duduk di pengajian mereka. Seperti itu adik-adik sekalian. Kayaknya saya yang paling muda di sini ya. Alhamdulillah. Ya, silakan dilanjutkan. Silakan. Ya, itulah pemaparan dari Panglima kami ya. Semoga tadi lupa lagi Bapak yang berkumis itu, siapa lupa aku namanya. Semoga dipahami. Rudi Yohanes. Ya, semoga dipahami ya. Bukan tidak mau melawan mereka, bukan tidak pernah berdebat dengan mereka, bukan. Makanya malah kita fasilitasi gitu kan. Malah itu tadi. Nggak apa-apa, mungkin mereka malu 3 jam, 6 jam, paling lama 10 jam lah. Yang penting dapat 200 juta. Kayaknya gitu. Ya itu ya, semoga sudah dipahami. Karena strategi mujadalah berbeda ya dengan strategi dakwah di internal Islam. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kang Tian katanya Japri. Udah dibales. Oke. Tapi khawatir saya gini Gurunda, kenapa kok mereka minta 200 juta? Pikiran saya tuh malah gini, mungkin mereka minta 200 juta itu, yang pertama, andai pun mereka debat itu kalah, mereka itu kalahnya itu masih pegang uang banyak gitu Gurunda. Jadi iya. gak apa-apa lah, Kan tujuannya malu-malu duit. dikit, yang penting pegang uang. Coba lihat poin yang kelima itu ngomong apa dia. Di ketikan itu dia ngomong apa? Ya, poin kelima atau poin keberapa itu? Bukan. Bahwa kebenaran itu tidak perlu diperdebatkan. Poin pertama Gurunda. Poin pertama Jadi, itu. kalaupun perdebatan itu terjadi, muatannya hanya bisnis. Nggak malu ngomong kayak gitu, nggak malu. Ih, ngeri kali lah. Si Lina Wijaya itu kayak jadi ini loh Gurunda, apa kayak jadi yang memotori semua pendeta gitu loh modelnya. Calo. Bisnis calo, ya betul. Iya. Iya. Calo pendeta. Kacau. Sampai segitunya ya. Naudzubillah min dzalik. Dulu Tapi ada by the way Gurunda, gimana Dek? ya untuk mengetahui seluk-beluknya calo Gurunda, mari kita tanya ke mantan calo ya. Silakan Bang Fandi. Loh. Kita padahal Gurunda Afan. Dulu sempat dia ini sempat dia WA ke nomor HP saya tuh kan, mau ke Makassar, mau ketemu dengan Bang Suma. Aku bilang, ini apa ini so akrab? Saya Lina Wijaya Bang, ini mau ke Makassar Bang, mau ketemu dengan Bang Suma, kayak gitu-gitu. Siapanya anak ini, ibu-ibu ini? So akrab kali. Waktu itu ternyata dia lagi ada masalah di internal mereka. Jadi kelihatannya memang orang ini ada licik-liciknya gitu. Ada licik-liciknya kulihat. Karena dia setelah saya pelajari, orang ini maunya mungkin mau bikin sensasi baru, mungkin mau mendekati donatur atau apa gitu ya. Sampai ingin mungkin foto-foto perlihatkan ke donatur, ini loh saya sudah ketemu dengan Bang Suma gitu, bagaimana pencairan. Bisa jadi kan, walau alam, kita nggak nuduh, tapi yang namanya orang belajar intel ya kayak gitu ya, pasti arah pikirannya salah satunya subnya itu ke situ. Untuk apa kamu ketemu kan gitu. Menjual nama. Saya udah ketemu dengan Bang Suma, gini-gini, gimana Pak selanjutnya? Saya ada janjian dengan Bang Suma, uang tiketnya sekian, PP sekian. Lama, banyak cerita lama itu. Mantap Maremoto.
Ini orang Arab Badui. lagi rokok. Orang Arab tapi bisanya bahasa Ibrani, kan lucu ya. Turunannya Zaid bin Sabit kok Gurunda. Lah beliau bisa bahasa asing kok. Oh iya, betul. Ya boleh promo dulu Bang, cuma boleh promo dulu lah itu skincare apa sih? Kinker. Silakan Gurunda. Ya nanti aja lah. Nanti promo Kinker. Nanti juga dari Uniriva juga nanti promosinya ke situ. Biniknya Dinda Ardiansyah kalau mau jadi agen juga boleh. Siap Gurunda. Siap, saya tawarin nanti Gurunda. Iya, itu mantap Gurunda. Nanti Iya, Dek. ikutan juga ya. Banyak yang mau daftar untuk jadi agen. Siap Gurunda. Soalnya yang make ini alhamdulillah rata-rata pesan lagi kembali. Masya Allah. Kinker kita ini. Pesan lagi kembali, cuman banyak yang protes karena cara pengirimannya itu banyak yang bocor, ada yang pecah mungkin. Jadi kedepannya nanti kita perbaiki lagi kemudian packingnya gitu ya teman-teman. Mungkin dilempar-lempar gitu ya Gurunda sama kurirnya ya. Kelihatannya sih gitu. Jadi nanti kita minta spesial dari ekspedisinya untuk kerjasama supaya produk kita ini dijaga dengan baik begitu sampai di tempatnya gitu teman-teman. Iya. Karena sekali lagi anak-anak API juga harus konsen di sini karena kita upayakan bisa membangun yayasan kita dari sini salah satunya. Gitu. Siap Gurunda. Ya, Paham ya? perwakilan DPW API Lampung itu sudah siap mengajukan Gurunda. Oke, Sama sip. ada dari istriku juga mau ikut gabung. Oke, sip, Masya Allah. Nanti tinggal dihubungi Bang Sadli, Dek. Iya, Beliau iya, yang iya. ngatur semua. Udah beberapa hari yang lalu dia hubungi. Semoga sudah ada Siap. kabar baiknya ini. Sudah Ya, ada info. saya alhamdulillah rata-rata yang make yang di Kota Makassar itu pesan lagi. Di Bunda Rahma itu semalam yang pesan itu untuk yang sudah 3 kali pesan. Karena emang cocok, saya juga cocok nih. Wajahnya bagus, Bang, itu bersih. apa Bang? Itu apa? Kinker. Iya, tapi apanya? Lotion atau apanya? Manalah aku tahu. Tanya pula. Yang saya tahu kalau saya dikasih Indomie ya ini aja saya kasih sedikit. Enggak, abang tuh aku pengen toko, aku nggak punya yang itu, aku punya yang kecil-kecil. Kenapa abang punya yang besar? Oh, Ini aneh ini. Ini yang dulu yang mahal yang harga 300-an. 300-an. Sekarang iya 300 ribuan. Oh, Ini yang kan 300 sekarang di paket kecil supaya bisa terjangkau gitu. Tapi isinya sama. Masa abang aja yang punya, orang nggak punya? Ih. Pakai ini Kan Rifa. saya sekali make semua badan. Tapi kalau Biar untuk halus. teknisnya Gurunda, untuk teknis itu tanya ke siapa nanti Gurunda? Contoh nih, ini wajahku ini begini-begini, ini cocoknya pakai apa ya? Gimana Gurunda jawabnya? Ke saya atau ke Bang Handi. Loh, tadi katanya Gurunda nggak tahu itu apa. Iya. Pasti stres yang hubungi saya pasti. Liatin lagi bang, ada yang lihat, ada yang mau lihat bang fotonya bang, coba liatin lagi. Nah itu dia. Oh tuh, cakep tuh. Ah, Tuh. Skincare. apa itu lotion? Cuman kalau besar kayak gini tuh udah mahal harganya. Ini kurang lebih 300-an. 2 botol gitu ya. Nah kalau yang kemarin itu kan kita paket yang bisa terjangkau semua. Alhamdulillah kayak gitu. Saya juga make. Alhamdulillah make. Nih. Make. Masya Allah. Ada pengering juga Gurunda. Pengering. Kipas angin. Apa sih namanya itu? Apa sih? Ini yang buat ngalusin kulit. Bukan Odol. apa? Pepsodent. Ada body lotion. Kenapa dia? Kena band. Kenapa Bennett? Oh. Ini apa? Stoner. Honor. Stoner. Stoner itu kan untuk di sini deh. Kalau stocking dibawa. Itu Stocking. setauku honor itu Apa sih? campuran buat ngecat itu loh. Cat minyak. Thinner, itu thinner. beda. Thinner Thinner itu. beda. Thinner itu beda. Itu campuran ini bakso. Ini orang tua ini ngomong apa sih?
Gue banting juga nih HP. Skincare Bang Andi, skincare. Skincare, orang pakai skincare. Saya biasanya pakai body shaming, biar halus kulitnya. Body shaming, apalagi tuh body shaming? Body shaming. Bukan. Aku udah terlanjur live di YouTube kok nggak daunnya naik ya? Ya saya juga live loh ini bang. Sama. Bang, ini aku tau nggak telepon nama siapa? Apa? Ini nama Ayu. Ayu Tinting. Azari. Ayu. Oh Ayu Itu. Asari. Yuk aku diejek yuk sama Mas Luma yuk, tengok yuk. Mau aku besarin nggak? Aku besarkan suaranya yuk, marahin yuk. Ayu Asari, masya Ayu Azari. Allah. Kenalin dong. Body shaming itu kan penghinaan fisik, Gurunda. Hah? Baru Body aku cari shaming di itu kamus. Gimana sih? Nih kamusnya nih. Nggak ada aku dapat di sini. Pantesan aja. Gimana tadi pukulannya tadi pagi, Dek? Dinda Ardiansa. Luar biasa, Gurunda. Masya Allah. Aku bener-bener apa ya? Ya ibarat kata kalau memang waras nih Gurunda ya kan. Kalau memang waras. Kalau jadi oten ya malu lah. Malu Iya. Gurunda. Kira tadi tuh dari awal berapa anak gorila yang kita babat? banyak kali, Mbak. Banyak ya? Berapa tadi? 4 lebih lah, Gurunda. Halo. Lebih lah. Kalau Lebih, nggak 4 lebih. itu 7 tadi. 8 ke 7 kayaknya. Iya, sekitar itu kita. Lebih tadi. Sakit Assalamualaikum tadi. yuk. Sakit. Sakit. Suaranya Sakit. kedengeran ini, kecil ini. Masa Bang Zuma bilang Pokok- Ayu Azari katanya? Pokoknya sakit. Jadi begini dek, ya kan, beberapa pertanyaan. Di mana Ki? Di mana Ki? Mau Ki Ini kemana? kade ngomong, woi. Ini Mau Ki kade lagi kemana? ngomong. Iya. Aku jelaskan ya Uni, Mau Ki agama kemana? Iya. kita, Allah kita itu tidak perlu dijaga, ya, nggak perlu dijaga karena langsung Allah menjaga, bahkan Wes. kita dijaga. Ini Tapi kita sebagai Ustaz dari mana, kecintaan kita Ustazah? terhadap Allah kita, Ustazah. baginda Ustazah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Uni. agama kita. Udah. Ya kan? Tayyib. Masya Allah. Dia nggak tahu kalau aku Subhanallah. dia nggak tahu kalau aku besarin apanya, dia lagi nasehatin aku. Dia nggak tahu kalau aku besarkan darahnya. Ya memang. Dia lagi memang nasihatin dirimu aku. harus sering-sering dinasihati emang. Tengoklah, dia cerewet kali dia nih ha. Tetap harus membela. Jadi mereka cari dengan segala macam alasan untuk menjatuhkan, menjelekkan, Tuh. macam-macam. Itu mama aku satu nih. Apa sih? Urusan mama. Jadi tadi pagi itu ada sekitar 7 orang ya kan? Di komalnya siapa tadi itu, Dek? 7 orang di komalnya. Kok jadi lupa Ma, kita? Tadi komal siapa, Ma? Bang Dalbo. Bang Dalbo. Hah? Bang Dalbo bukan ya? Dalbo ya? Enggak, Bang perasaan- Dalbo kayaknya. Bang Dalbo Gurunda. Oh Dalbo. Iya. Oh Dalbo. Oh iya betul Dalbo. Bang Kan Dalbo. Jumatan tadi kita ya. Betul Gurunda. Jadi materinya itu entah kemana-mana diputar-putarnya. Terus ada ibu-ibu juga kan yang naik. Betul. Iya komplain dia kan. Ini kenapa Bang Suma ini? Kalau diskusinya kok nggak mau sabar gitu. Betul. Akhirnya dikasih kesempatan sama aja muter-muter juga nya sama yang lain. Disuruh jelasin malah nggak jelasin. Iya, itu dia. Materinya 1 Korintus 12 nomor 3 tadi itu. Tapi Babak belur mereka. kenapa kok nggak gini Gurunda? Gurunda kan sering bilang gini kan. Ya silakan jelaskan. Saya kasih waktu 3 jam. Itu kan sebenarnya sarkas kan yang diberikan kepada dia. Itu sama halnya kalau saya nih digitukan, itu merasa bahwasanya loh, saya kok diberikan waktu 3 jam? Apakah 3 jam itu benar? Enggak, maksudnya kami berikan waktu sebanyak-banyaknya untuk kamu bisa menjelaskan itu, dan bahkan kamu nggak akan pernah bisa menjelaskan itu. Kalau aku mikir gitu sih. Iya emang betul. Makanya aku bilang, ku kasih kamu waktu 5 hari pun itu sudah hebat kali. 5 menit kaku mulutnya ndak akan pernah sampai ke zona itu. Memang nggak ada. Nggak ada memang. Nggak ada. Jadi lain kali kalau ada yang disuruh kayak gitu,
Semua diam, harus kompak diam. Siap. Karena pasti dia nggak tahan, malu dia, malu. Dikasih waktu, kita semuanya pada diam, disuruh jelasin. Coba kamu jelaskan kepada kita gitu loh. Ketika Paulus mengatakan, aku meyakinkan, aku berusaha meyakinkan engkau bahwa tidak ada satu orang pun yang akan berkata karena roh Allah bahwasanya Yesus terkutuklah Yesus. Tak ada. Betul. Nah, sementara secara kelompok mereka berkongko-kongko, mereka, kata Uniripa, mereka semuanya ya memiliki konsep iman bahwasanya si dia itu mati terkutuk. Kan banyak tadi yang mempelintir kan, ada yang so intelek. Bukan kayak begitu. Nah, ternyata ku arahkan, ku ikuti arahnya, larinya kemana? Pertama dia lari ke Matius. Habis itu dia lari ke Markus, habis itu lari ke Petrus, habis itu lari ke Yohanes. Tapi adalah satu catatan-catatan yang berjauhan dengan kronologi. Tidak ada yang menyentuh ke situ. Akhirnya kembali. Kristus terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, iya kan? Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Nah itu siapa? Yesus katanya dia. Nah, sementara Paulus mengatakan tidak ada orang karena bimbingan roh Tuhan bisa mengatakan itu. Berarti selama ini mereka kepenuhan roh apa? Roh iblis. Nah itu dia. Bayangkan. Takut jawab Gurida. Takut jawab. Sebenarnya kan? dia sebenarnya jawabannya tahu ya Guru, tapi nggak mau tahu, ya. Tahu, pasti tahu. Tuh dia masih makan tahu tempe pasti tahu. Tapi karena jangan kau jawab, jangan kau katakan, malu kita nanti. Nah gitu-gitu. Bang Zuma, izin Bang Zuma, Bang Ardi, Unirifa, Bang Handi, Bang Akimoto, Ustaz Arif. Ya udah tutup ya. Assalamualaikum. Belum. Aku ada satu pertanyaan Bang Zuma. Di momen yang mana ya ketika momen terepik itu ketika Bang Zuma rasa yang paling epik ketika menghajar Oten atau menghajar penghujat, ada tidak momen yang Bang Zuma ingat begitu ketika Bang Semua Zuma momen. Pokoknya setiap saya melancarkan pertanyaan, siap-siap aja tertawa. Pasti jawabannya nggak ada kena. Dengar aja. Bertanya 5 kali, bertanya 5 pertanyaan, 10 pertanyaan. Saya cukup 1 kali aja ya. Tengok nanti tuh pertanyaannya tuh, pasti babak belur, pasti. Ginjal kiri loncat ke kanan, yang kanan loncat ke kiri. Tengok aja nanti. Sama seperti yang tadi pagi tuh kita olor dulu, menjelaskan. Saya tarik lagi kembali. Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi titik-titik. Karena Kristen, apa titik-titiknya? Kejebak. Ada yang bilang menjadi kutuk. Tapi dia tadi gini Gunda, menjadi kutuk berarti terkutuk. Enggak gitu, ada yang bilang mau. Menderita dia aku buat, menderita kita buat. Nah, masih mau kedutaan besok. Ya, siapa yang ditanya waktu itu ya? Saya ingat itu waktu ditanya pakai bahasa Yunani, dia tidak bisa jawab. Mana ayatnya? Mana ayatnya Bang Zuma? Mana ayatnya Bang Zuma? Ingat tidak? Iya, ini tante siapa? Tante Raona. Tante Fioni. Kiamit, Victoria Alda Setiawan kalau Victoria, iya Kiamit. Betul. Kiamit. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi yang mau pesan skincare. Oh ya, sekalian saya promosi ya teman. Yang ada di Goa Makassar dan Maros, insya Allah hari hari Sabat depan. Hari Sabat, jangan datang hari Minggu. Hari Sabat itu setelah Jumat, berarti hari Sabtu. Datang di tempat perumahan kita, klik aja di Google Maps. Kajilah Residen. Insya Allah pukul 9 pagi kita akan adakan pembagian sembako di sana sebagai wujud syukuran peletakan batu pertama perumahan kita yang ada di situ. Ya, jadi teman-teman yang ada di Goa Makassar, Maros, silakan hadir. Yang mendaftar sudah kurang lebih 60 orang. Kita masih butuh
Di sana 150 orang. Sekarang sudah ada sekitar 70-an. Berarti masih Itu ada untuk kita order produk bang. bukan Dek, kita mau bagi-bagi beras Oh, di perumahan yang baru itu. Datang yuk. ikut ah. 10 cm untuk satu peserta berasnya. Ya, dapat 10 kilo lumayan loh. Yuk, Kak Nora pengen naik Fandi. ongkosnya. Suruh unfollow dulu, Uni, unfollow dulu, unfollow. Bukan masalah nominalnya, adekku, berkahnya itu loh. Nah, itu dia makanya. Berkahnya. Dari pada datang. Dari satu biji beras itu masuk ke dalam tubuhnya sahabat-sahabat kita, Masya Allah. Nah itu nanti dari 10 cm beras untuk masing-masing 150 orang itu akan menjadi berkah. Paham ya teman-teman? Jadi silakan daftarkan diri teman-teman yang mau di sahabat Bang Suma untuk bisa hadir. Gitu loh. Ya, hari Sabat Siap. depan. Tanggal berapa itu ya? Acara ulang tahun siapa bang? Itu katanya nanti bom mendadak sih? diet itu biar nggak ketahuan mau ikut ngantri. Itu Nirita pengen naik sebentar katanya, mau menyapa-nyapa katanya Fandi. Gini, teman-teman yang mau tanggal naik harus 10. di unfollow dulu akunnya Fandi. Tanggal 10 teman-teman, tanggal 10 Agustus Sabtu depan kita ketemu di Maros di perumahan Kajila Residen. Sudah ada 70-an yang mendaftar, kita masih butuh sekitar 70-an lagi yang mau menerima masing-masing 10 cm beras dari kita ya. Silakan. Ini ada yang mau naik tapi nggak bisa guys, akun ini bermasalah. Bang Zuma aja harus tanggal 10. unfollow dulu. Nih Bang Jibril bisa naik dia nih. Oh tanggal 10, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tinggal kita berdua ini deh, susah napas juga saya. Iya teman-teman, tadi gini biar nggak salah paham nih Kak Nora sama Unirita. Akunnya Fandi Ahmad ini bermasalah. Saya aja sama Bang Zuma harus saya ganti-ganti sampai 3 akun. Bang Zuma harus unfollow dulu. Kami di sini itu kalau naik itu harus unfollow atau banyak lah ribet lah akunnya si Fandi ini, emang harus diblok ini akun. Nah, Unirita tuh pengen naik sama Kak Nora. Kak Nora tadi udah nunggu lama katanya, terus Unirita ada yang mau disampaikan Fandi di bawah gitu. Unirita coba saya turun, Unirita naik. Unirita katanya dia mau disampaikan. Saya aja nih, saya aja. Enggak, Bang Jibril baru naik. Bang Jibril, aku naik lagi kok, Bang. Karena ini room si Fandi ini. Immanuel ini muslim atau non muslim nih? Kristen Immanuel. Mana tahu dia Aku aja turun nggak apa-apa. Jangan Udah. Siapa namanya? Uni. Bunda Namanya Unirita minta permintaan naik. Kalau emang mau naik, minta permintaan naik. Ya. Minta permintaan naik karena bentar lagi kita akan buka sesi dialog nih, nggak ada lagi obrolan ini ya, kita habis ini buka sesi dialog. Apa pula si Cebi mau turun kok ada di bawah? Itu nomor apa Gurunda? Nggak, yang ditulis Gurunda nomor apa tuh di bawah? Tuh kan sudah request dia nggak bisa. Pandi jadikan ini moderator. Udah. Bentar. Bang Zuma bentar ya Bang, kita ada yang mau naik dulu, habis itu kita buka sisi. Nggak ada, Unirita nggak ada. Aku Saya nggak lihat turun dulu akun. gitu maksudnya. Abang jangan turun. Enggak, Gurunda sini aja. Oh. Nggak ada saya turun Uni. nyimak di bawah. Jangan Bang. Banyak batu kusiapkan di bawah loh. Bang daripada abang turun mending si Pandi suruh ungkatkan akunnya. Mana ini nggak ada? Nggak ada Unirita. Unirita tidak ada, pakai akun apa Unirita? Inilah, ini masalahnya akun si Fandi itu begini masalahnya. Suruh typing dulu. Coba typing dulu Unirita. Namanya Unirita. Coba Uni dulu. Akan ini lama. Aduh Unirita harusnya ikut aku biar kita nggak lama-lama karena kita mau buka sisi diskusi habis itu. Habis ini kita buka naikkan Oten ya. Uni, aku udah WA, belum juga. Oke lah ya kita naikin Oten. Kita naikin dulu 1 2 3. Mudah-mudahan ini Oten. Kita nggak tahu ini Oten apa enggak ya. Broke, assalamualaikum warahmatullahi. Oh ini ada Unirita nih, nanti habis Broke dulu, kita sapa dulu. Ada Unirita. Broke, muslim or non muslim? Broke, oke. 1
2, 3, 4, 5 kita turunkan. Duh, yang naik udah ada kesempatan ngomong, bukan malah ngomong. Ya Allah, ribet tau jadi moderator nih. Oke, Unirita aku naikin bentar. Tapi kalau Ya. non muslim request naik di waktu kayak gini kayaknya berani banget sih. Salut sih. Mungkin lagi ada masalah keluarga, Bang. Akan Salut sih. Assalamualaikum Unirita. Monggo Unirita. Assalamualaikum Uni Rifa, Bang Zuma, Bang Jibril, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, siapa warahmatullahi lagi nih? wabarakatuh. Ti. Bang Alif ya. Gimana sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Umi Rita. Waduh. Gimana kabarnya Uni Rifa? Uni Rifa apa Uni Rita? Unirita. Uni Rita, Oh. sorry. Lanjut. Unirita ada yang mau disampaikan. Ya, ini saya kakaknya Rifa, tapi masih bego. Pinteran Rifa jauh. Enggak, astagfirullah. Ya tadi ngelihat apa promosi King Care. Bang Zuma. Bang Zuma, ini kita kan rencana mau ada apa namanya bazar. Memang terkait dengan masih pariwisata sih bazarnya. Nah, kalau berkenan nanti saya bawakan itunya sampel atau apa brosur atau apapun lah mengenai King Care ini. Mudah-mudahan lebih banyak dikenal gitu. Banyak pengikut saya sekarang bilang King Care. Mantap. Enak abis ngomong King Bang Care. menyesatkan ini skincare Bang menyesatkan Abang ah. Enggak, ini penyesatan di jalan yang benar loh, Rifa. Yang benar. Iya juga lah, oke lah aku ikut lah. Nanti daripada aku dikeluarkan dari kakak dia ya udahlah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya nanti ini kita mau ada bazar bulan September di Jogja. Nah ini Rifa datang ya, Rifa masih di itu kan? Masih Insya Allah di Ternate, insya Allah di Ternate. Oh, ya di Jogja kita mau ada bazar. Kalau misalnya berkenan nanti saya bawakan sampelnya atau brosurnya ataupun apapun publikasinya nanti saya display di sana. Mantap ini Bang Zuma, beliau ini kan kerjasama sama Kementerian Pariwisata nih. Jadi produk-produk kita Bang para apologet khusus ya. Aku lebih prioritas ke apologet, pengen aku apologet itu berbisnis ya. Jadi nanti para apologet kita bisa berafiliasi dengan Unirita untuk promosi-promosi produk-produk yang berkualitas itu nanti bisa sampai ke Europe. Insya Allah ada juga teman-teman kita di belakang layar aku juga yang insya Allah akan mengangkat produk-produk kita nih. Misal Bang Zuma produknya itu produk yang punya brand sendiri dan itu memang produk dia sendiri dari Makassar atau apapun itu nanti bisa diangkat ke ranah internasional. Kita mungkin mimpi kita untuk betul-betul apologet ini bukan cuma ilmunya aja. Kalau ilmu mungkin Bang Ardiansa oke, Ustadz Alif oke, Bang Zuma oke. Tapi dalam dunia perbisnisan kita juga harus kuat. Umat Islam tuh harus kaya. Kenapa? Kita naik haji tuh pakai uang coy. Kita juga bagi-bagi sedekah sama orang tuh pakai uang juga. Apa kita nggak tahu kalau ada saudara kita yang berapologet tapi perutnya lapar, ujung-ujung nanti kayak logika. Kita nggak mau kan kayak gitu. Jadi aku punya inisiatif sendiri juga sama teman-teman tim aku yang di belakang untuk memajukan perekonomian para apologet. Salah satu bentuknya itu website itu tadi, Allshop itu tadi. Produknya Bang Zuma. Bang Zuma itu punya store sendiri by the way. Sebelum ke Unirita ya. Bang Zuma di store Unirifa tuh punya store sendiri. Jadi produk dia nanti semua ada di situ. Ustadz Alif nanti punya store sendiri. Bang Ardiansa punya store sendiri. Bang Moto punya store sendiri. Punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada yang ingin beli produknya Bang Moto, silakan cross check di Moto Store atau di Ardiansa Store. Apa aja sih yang dijualnya, kita nggak ada saingan di situ. Bisa aku jualan kaos, Bang Dewa jualan kaos nggak masalah. Oh pengen beli jual punya Bang Dewa, itu rezeki masing-masing. Intinya website Allshop Unirifa itu untuk apologet terkhusus dan untuk mualaf. Kemudian baru netizen kalau ingin berkontribusi untuk gabung di sana boleh. Tapi dengan catatan sekian persen terserah kembali kepada ikhwah semua ke APII uangnya atau ke MMCI. Aku pilih karena aku sama Bang Zuma kemana Bang Zuma aku ngintil soalnya. Kemana Bang Zuma aku pergi soalnya kan. Jadi siapa yang mau jualan di situ, misalkannya harganya 10.000, oh ingin 500 peraknya, aliran dananya harus ke APII atau ke MMCI tergantung Bang Zuma nanti bilang ke aku lah, Dek, lebih baik ke APII deh, oke Bang. Dek ke MCD oke, aku terserah Bang Zuma aja gitu. Tapi itu intinya Bang Zuma sama teman-teman lain. Silakan Unirita dilanjut tentang yang disampaikan tadi. Iya, ini Rifa yang ngomong, saya yang ngos-ngosan deh rasanya. Cepet banget. Padahal ibu kita sama, kenapa ya? Kok saya ngomongnya susah banget, giliran Rifa bisa berat gitu. Iya Bang Zuma. habis makan belut listrik dia. Kayaknya gitu, kayaknya.
Jadi gitu Bang Zuma, nanti saya insya Allah akan bantu promosikan, akan bantu publikasikan. Tapi nanti untuk tindak lanjutnya bukan saya ya, saya karena mungkin nggak sempat. Jadi nanti saya serahkan aja ke outletnya Rifa atau outletnya siapa gitu ya. Oke, nanti Bang Baik. Zuma punya outlet sendiri aja Bang. Siap. Jadi gitu aja. Jadi saya cuman display, terus misalnya ada yang nanya, nih nomor teleponnya, ada yang nanya, nih nomor teleponnya gitu. Karena kemungkinan takut saya nggak telaten, nggak sempet gitu. Siap Unirita, insya Allah. Mudah-mudahan produk-produk yang dijual sama para apologet ini bukan hanya untuk, sorry tuh aku bilang bukan hanya untuk pribadi Bang Zuma, bukan hanya untuk pribadi aku, tapi bermanfaat untuk umat. Karena aku tahu Bang Zuma itu punya ide untuk supaya apologet ini tidak kesulitan dalam perekonomian. Benar kan Bang? Ya setuju. Kan Rasul juga Ya, menyuruh kita Masya Allah. berniaga. Bener nggak? Benar. Kita pengen Bang Moto punya satu bisnis yang untuk dia dan keluarganya. Ustadz Alif punya satu produk untuk dia dan keluarganya. Gitu. Itu ide Bang Zuma. Sebenarnya aku dengar kemarin sama siapa gitu dan aku ambil itu. Iya. Terus satu lagi, saya dengar juga ada produknya Bang siapa? Rivo yang dari Bubble tuh. Nah, Riko. Riko ya. Dia produknya jualan makanan kecil. Insya Allah nanti juga ada di all shop aku. Itu makannya kan makanan kering kan kayak abon gitu. Nah itu bisa juga nanti saya bawa. Kan saya bulan September sama bulan November mau expo lagi ke Inggris sama ke Belanda. Nah itu bisa saya bawa. Saya beli nanti saya bagi-bagiin ke tamu-tamu VIP saya di sana gitu. Skincare-nya Masya juga Allah, tuh insya Allah luar mudah-mudahan. biasa. Nanti desain bisa mendunia Bang Zuma. Ya insya Tapi Allah. pastikan desain registrasi ya Bang, biar tidak rebutan brand Bang Zuma. Iya. Karena kalau sudah ada brand yang sama Bang, ketika nanti Abang register, itu nanti hak cipta nanti Bang. Kalau nggak disuruh tukar brand atau tukar icon nanti. Dulu ada kejadian Ruben Onsu begitu Bang. Karena kita model serius kan Bang, kita kan model benar-benar kita model serius gitu. Penting. Ya Rivo Itu nanti sih. tolong sampein sama itu ya sama Bang Rivo ya kalau misalnya Riko. Ya Riko, Bang Riko tolong bisa ping saya atau japri saya. Nanti saya beli Ya. produknya. Ini juga skincare juga nanti insya Allah saya bawa Skincare. juga deh ke luar. Paling enggak, Amin, amin. ya ini dulu aja branding dulu aja gitu. Ya, Siap. ini ada ini Bang, mungkin buat Bang Zuma sama teman-teman apologi juga sekali lagi aku perlihatkan ya model all shop-nya nanti ya. Ini besarkan oh nih ya bisa besarkan sendiri. Izin ya Bang. Nah ini Bang, bentar ada telepon masuk. Nah ini nanti store-nya ini ada Bang Zuma nih. Ini Bang Zuma Store. Jadi Bang Zuma tuh punya store sendiri, Mahadewa Store. Jadi ada Mahadewa Store, nanti Uniriva Store. Aku jualan tas ya. Aku produkku tuh cuma tas sama legging sama topi sama itu aja. Nanti di sini nih ada lagi nih Riko Mu'alaf Store. Nanti Ardiansa Store. Ini Uniriva Store. Jadi kita dalam satu A nih Riko Mu'alaf Store. Nah teman-teman pengen juga beli brandnya Bang Zuma, kalian klik di Bang Zuma Store. Tinggal klik di Bang Zuma Store, nanti produknya Bang Zuma apa. Nanti akan muncul semua produk-produk Bang Zuma sama kualifikasinya kayak ini Bang Dewa. Ya kan ini Bang Dewa. Jadi nah ini belum ada harga karena Bang Dewa belum store harga. Kalau punya aku tuh udah ada harganya. Kayak ini tas Uniriva, harganya 300.000. Kalian bisa lihat spesifikasi barangnya seperti apa. Brandnya ini bagaimana, apakah ini kulit asli atau enggak. Nanti akan ada foto nih penjelasannya. Ini tas kulit wanita asli gitu-gitu. Nanti Bang Zuma juga gitu. Misalnya skincare-nya, produknya itu apa. Insya Allah ini all shop ini Usahakan ini Dek. Ya Bang. Kalau tas kayak gini, ini kan kebanyakan diambil dari kulit buaya. Nanti perlihatkan juga di situ pada saat penangkapan buaya, pengulitan, seterusnya. Kalau perlu foto sama buaya daratnya sekalian. Ya gitulah intinya. Abang support ya Bang ya. Abang bilang abang support loh. Insya Allah takbir. Allahu Bismillah. Akbar. Bismillah. Kita gempur Indonesia, Eropa dengan brand para apologet dan kita ciptakan 1 juta apologet di tahun 2030 insya Allah. Amin. Iya. Itu apa produknya Bang Zuma bisa dibawa nggak Bang Zuma kapan ke Jakarta? Paling September. September ya? Tanggal berapa? Iya. Di kegiatan teman-teman ini, Ukti. Yang di Bandung? Di bukan? Bandung. Iya betul.
Tanggalnya tanggal berapa Bang? Saya berangkat tanggal 15. Paling mungkin tanggal 13-an sudah ada di sana. Oh, tanggal 13-an udah di Bandung. Langsung ya dari Makassar ke Bandung? Iya. Nggak mampir dulu, transit di Jakarta gitu? Oh, Jakarta dulu. Di Iya, Jakarta mau ketemu kalau- Pak Jokowi dulu, Pak Prabowo, salam-salaman dengan mereka. Mereka kan selalu minta tanda tangan, tapi Oh iya. saya selalu sibuk. Iya. Ya kalau ke Jakarta dulu, tolong bawa sampelnya ya Bang, biar saya bawa nanti Baik. tanggal 15 saya Siap. berangkat. Siap. Ya udah, begitu saja. Saya mau pergi Oke. lagi. Terima kasih semua, sehat-sehat ya. Rifa kemarin Ya. bikin saya nangis loh Bang. Kenapa lagi dia jatuh lagi? Enggak, dia habis marahin saya terus saya nangis. Walah, anak durhaku. Iya emang, padahal posisinya adik tapi berani marah-marah. Kita mau pulang ke Lembut Padang kok. kali Nanti hatinya. Rifa kita atur lagi ya waktu ke Bukit Tinggi ya Rifa ya. Saya izin turun, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti, Ya. sebentar Ukhti. Ya. Kalau saya ke Jakarta apa nggak ada bisa ini ngopi-ngopi sama Pak Menteri, nggak bisa? Pak Sandi sebetulnya gini bisa aja tapi karena kan waktunya ini kita harus setting dulu gitu. Menteri Pariwisata kan maksudnya? Iya. Iya. Belum bisa kayaknya ya. 13. Saya lihat dulu ya kan tanggal ini tanggal 18 Agustus saya sama beliau ke Bali dulu. Terus pulang ke Jakarta. Nah, saya lihat dulu sama sesprinya kira-kira antara tanggal 12 13 ya, Bang Zuma ya? Iya. Nah, Kalaupun mudah- nggak bisa, sampaikan aja kayak kemarin itu, salam rumah Hobbit. Sudah itu. Sudah ya? Sudah sering sekali. Ya udah nanti kalau ke Makassar, ke tempat kita lah. Iya, kan saya Oh, udah nanti. ngomong waktu itu sama Sip. beliau gitu. Baik, terima kasih Ufti ya. Ya, insya Allah lah selagi masih saya masih dibutuhkan oleh Kementerian Pariwisata, insya Allah saya akan support teman-teman di Apologet ini. Amin, sip, makasih. Ya, Oke. saya izin turun dulu ya. Makasih Uni Rifa. Iya, Nirita. Waalaikumsalam. Saya nggak punya tangga, tolong turunkan dong, host. Hostnya ini durhaka hostnya ini. Bisa promo skincare lagi mungkin Bang Zuma? Iya, silakan. Atau Bang Zuma bisa enggak saya mohon izin Bang Zuma sampaikan kepada teman-teman supaya menggunakan hak pilihnya, jangan golput lah. Di mesia.org itu loh, jangan golput lah, memilih lah. Kayak mananya? Apa itu, Dek? Nggak ngerti Ya, pun itu aku loh, ini. nominasi itu loh Gurunda, nominasi Komal terakademis itu loh Terkacau. Gurunda. Terkacau. Oh, Tuh maksudnya Iya. Gurunda itu pengennya gini, Gurunda itu pengennya menjadi kepanjangan lidah dari Bang Fandi gitu pengennya. untuk milih dia. Iya. Tapi jadi kan pertemuan di Kendari ya? Siap, insya Allah. Kalau Kodondi itu juga insya Allah tidak bergeser itu jadwalnya untuk masuk Kendari, Bang Zuma. Ronda. Oh iya. Insya Allah jadi. Nantilah. Oke, sip. Nanti ketemu di Kendari berarti tanggal 25 kan? Siap. 24. Tapi diundur. Iya kan Bang Zuma ini kan mau apa? Mau datang beberapa hari sebelum kegiatan kan? Bisa jadi, iya. Iya, supaya bisa jalan-jalan juga tuh. Oke. Nanti Kita jalan-jalan ke gereja. suruh pendeta siap-siap di sana. Siap. Bagusnya sih gitu. Kegiatan itu ada setelah 3 jam tuh debat dengan pendeta, nah, kan gitu. Siap. Disaksikan Siapkan. oleh mahasiswa se-Kota Kendari. Keren kan? Ya, nanti kami rencana Bang Zuma mau undang setiap gereja pendetanya ya, yang diundang bukan gerejanya yang datang ke kita, pendetanya.
Jadi kami nanti akan datang mengantarkan undangan langsung ke gereja mereka masing-masing. Mungkin yang lebih efektif itu ketika hari Minggu mereka tengah beribadah. Kita mungkin sebelum beribadah ya, kita mungkin sudah menyebarkan undangan kepada mereka. Kan itu pendetanya pasti stay itu kalau hari beribadah hari Minggu kan. Atau mungkin kita datang bawa pas setelah selesai mereka beribadah. Seperti itu Bang Zuma. Lanjut. Oke, sip. Ya, kita saling mendoakan. Semoga apa yang kita rencanakan ini bisa diijabah, dikabulkan oleh Allah dan disukseskan dengan baik. Saya kira begitu. Diambil alih. Ini ada yang bilang manusia siluman kutu air ada di Bang Faruk ya. Siapa Gurunda? Siapa namanya tadi? Kutu air. Iya. Kutu air. Siapa? Kutu air yang diberi roh hidup dia. Bang Zuma, semuanya izin pamit ya. Aku mau turun dulu. Lanjut. Oke. Aku juga izin dulu ya Gurunda. Sudah ingin melakukan sesuatu dulu Gurunda. Ya, sama saya pun juga mau ibadah ini. Ya, oke. Bang Fandi, mohon maaf ya. Minta doanya Bang Zuma biar hasilnya kali ini bagus, kita ke Bandung. Amin. Insyaallah. Amin. Izin pamit semuanya, minta doa restunya Bang Zuma dan semuanya. Kami selamat sampai tujuan, selamat sampai pulang pergi. Dan amin. Yang baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif monitor Ustadz Alif.